Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan dan kekuatan di pagi yang berbahagia ini, di subuh yang penuh keberkahan ini. Kiranya Allah masih terus memberikan nikmat yang tidak terkira kepada kita semua, hingga kita mampu melaksanakan seluruh alur perintah yang telah Allah tetapkan kepada kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang Allah istiqomahkan dalam setiap jejak kebaikan yang insya Allah membawa keberkahan di hari ini. Salat bering salam sama-sama kita atur sanjung sajikan ke hari beralam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang 40 karakteristik mereka yang Allah cintai. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakter yang pertama adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun yang bisa menjangkau program siaran Mutiara Pagi yang indah ini, kalau kita lihat kontur kehidupan ini adalah kita menemukan ada begitu banyak sebab dan alasan kenapa kita harus berbuat baik. Karena sejatinya perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Terlihat untuk orang lain, kebaikan yang kita lakukan kelihatannya untuk orang lain, namun pada hakikatnya ia hadir untuk membersamai diri kita sendiri. Pun demikian juga sebaliknya, perbuatan jahat atau zalim yang kita lakukan ke orang lain sesungguhnya itu untuk diri kita sendiri. Terlihat untuk orang lain, tapi sesungguhnya dia berpulang kepada diri kita sendiri. Ini yang Allah sampaikan dalam surah Al-Isra ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum. Apabila kamu berbuat baik, maka sungguh kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Begitu juga sebaliknya. Kalau kamu berbuat kejahatan, maka jahat itu untuk diri sendiri. Terlihat untuk orang, tapi sesungguhnya itu kembali kepada diri kita sendiri, apapun itu bentuknya. Pendengar yang dirahmati Allah, tak dipungkiri memang ada begitu banyak unsur atau hal yang membuat kita harus terus berbuat baik. Di antara kebaikan yang sejatinya harus terus kita berbuat baik adalah dalam semua hal. Kita temukan apa yang Allah sampaikan dalam surah Ali Imran ayat 133-134. Dalam dua ayat tersebut di surah Ali Imran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afi 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah memerintahkan kita untuk bersegera. Arti bersegera ini secepatnya, selekas-lekasnya, seterburu-burunya. Artinya memang harus dicari ampunan Allah itu dalam kondisi yang memang kita mengejarnya. Jadi betul-betul bukan dalam kondisi di mana kita berleha-leha atau bersantai-santai, tapi memang perintah di sini adalah wasari'u ila maghfiratim. Jadi bergegas. Arti bergegas ini
cepat ya, terus jangan tunda-tunda, jangan diulur-ulur, jangan digeser-geser, tapi kalau bisa langsung kita minta ampunan dari Allah. Kenapa? Karena ada jaminan surga yang Allah hadirkan dalam ampunan yang diberikan. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang Allah menyediakan surga yang luasnya surga itu adalah seluas langit dan bumi. Artinya orang yang mendapatkan ampunan, jaminan yang Allah berikan kepada mereka yang mendapat ampunan dari Allah adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu kapling bagi mereka yang mendapatkan surga, asbab dari ampunan yang telah didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, yaitu disediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Itu ayat 133 menjelaskan bagaimana surga itu disiapkan bagi mereka orang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Kembali di awal, orang bertakwa adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kriteria orang bertakwa di ayat ini dijelaskan kembali oleh Allah di ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sara. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya, yang berinfak fis-sara iwad-dara, di waktu lapang maupun sempit, di waktu dia punya kemudahan ataupun pada posisi dia tidak punya kemudahan. Kemudian berikutnya siapa lagi? Wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya. Nah, ini poin yang kedua. Yang pertama adalah mereka yang berinfak di saat lapang dan sempit, dan yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarahnya atau orang yang sanggup mengendalikan emosinya. Yang terakhir adalah wal afi 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai, Allah mencintai, Allah menyayangi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ternyata pendengar yang dirahmati Allah, ada 3 klaster di mana posisi orang yang bertakwa yang diberikan kapling surga, yang surganya itu seluas langit dan bumi. Ternyata ada 3 syarat. Pertama, orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang berderma baik di saat lapang maupun sempit, orang yang bersedekah di saat sulit maupun mudah. Kemudian adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya, orang-orang yang sanggup menahan amarahnya, orang-orang yang sanggup menata emosinya agar kemarahan tadi, agar emosi tadi tidak berubah menjadi sebuah malapetaka yang mencederai dirinya sendiri. Dan terakhir adalah orang-orang yang memaafkan orang lain. 3 syarat ini, pendengar yang dirahmati Allah, ternyata berkelit dan berkelindan dalam kehidupan kita, menjadi satu paket kesatuan yang hari ini melingkupi dalam seluruh alur kehidupan kita. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, kita ada dalam 3 posisi ini. Dan inilah syarat di mana surga itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada mereka orang-orang bertakwa. Terlihat sekilas, pendengar yang dirahmati Allah, biasa-biasa aja, ya, gampang-gampang aja. Namun begitu saat ini diaplikasikan, saat dimana 3 syarat ini dicoba untuk diterjemahkan dalam setiap butir alur kehidupan kita, kita menemukan begitu banyak kendala, kita mendapati begitu banyak hambatannya. Pertanyaannya, mengapa hambatan itu hadir? Mengapa kendala itu didatangkan? Maka sungguh semua itu adalah bentuk bagaimana Allah mau menguji konsistensi kita, bagaimana Allah mau melihat seperti apa komitmen yang hadir dalam hati dan pikiran kita, bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita ikrarkan, apa yang menjadi komitmen kita itu searah tidak, sealur tidak dengan ujian yang didapatkan dalam keseharian. Ini menjadi persoalan yang sangat ringkih. Ini menjadi sesuatu yang sangat
urgen dan fundamental karena tidak semua orang mampu di posisi ini. Orang hari ini banyak bisa berbicara dalam tataran teori, hanya saat begitu dibenturkan dalam praktik keseharian dia menjadi kelimpungan karena teori itu tidak pernah seindah dengan kenyataan di lapangan. Sulit memang, apalagi kalau yang kita kedepankan itu semuanya berbasis dari nafsu. Hidup ini menjadi rumit, sesungguhnya bukan kehidupan itu yang rumit, pendengar yang dirahmati Allah. Hidup itu sulit, bukan kehidupan itu yang dihadirkan sulit. Karena Allah SWT bersifat Rahman dan Rahim. Tidak mungkin Allah yang bersifat Rahman dan Rahim itu mempersulit kehidupan kita. Mustahil Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih itu membuat kehidupan kita menjadi babak belur, menjadi berantakan, kalau bukan diri kita yang membuat semuanya berantakan. Dan berantakan yang hidup itu dimulai bagaimana pola pikir kita menata kehidupan ini. Dan disitulah puncak dari semua kerumitan hidup dimulai. Pendengar yang dirahmati Allah, sekiranya kajian ini tidak selesai, nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Kita akan mencoba melihat 3 poin ini. Kita akan coba mendeskripsikan seperti apa yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 133, 134. Karakteristik surah Ali Imran pada ayat 133, 134 itu sesungguhnya memotret kehidupan manusia, siapapun dia, utamanya orang-orang bertakwa. Karena derajat orang bertakwa ini Allah lebihkan daripada derajat orang biasa. Posisi orang bertakwa pastinya itu akan menjadi pembeda dari mereka yang tidak bertakwa. Bukan persoalan mudah, bukan persoalan gampang, karena ini menyangkut dengan pola bagaimana manajemen hidup dimulai untuk merapikan segala sesuatu yang Allah hadirkan berbasis ketakwaan. Ketakwaan yang menjadi syarat bagaimana surga itu dihadirkan ternyata menyajikan 3 titik poin, menjadikan 3 hal ini untuk menguji kualifikasi takwa yang bagaimana yang layak untuk mendapatkan balasan dari Allah, surga yang seluas langit dan bumi, berbasis dari ampunan yang telah Allah berikan, dari upaya kita yang bersegera dengan ampunan yang telah Allah janjikan. Pendengar yang dirahmati Allah, apa itu tentang sedekah? Apa itu dan bagaimana cara kita menahan marah? Dan seperti apa orang-orang yang memaafkan? Tentu 3 poin ini yang menjadi dasar rujukan bagaimana Allah sangat menyukai, bagaimana Allah sangat mencintai, bagaimana Allah sangat senang, bagaimana Allah sangat ridha kepada mereka-mereka yang berbuat kebajikan. InsyaAllah akan kita uraikan di pertemuan berikutnya. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita sambung pembahasan materi ini di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang telah kami sampaikan sebagai prolog dari 40 karakter mereka yang dicintai oleh Allah, dan kita masuk pada karakter pertama adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, insyaallah dimudahkan oleh Allah, dan Allah memberikan begitu banyak kebaikan kepada kita dalam menata kehidupan ini. Dan menjalani hari yang penuh dengan keberkahan ini dimulai dari sholat subuh yang telah kita tegakkan, utamanya sholat subuh berjamaah bagi mereka yang telah diberi amanah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tentu sholat subuh berjamaah ini melekat pada mereka sebagai laki-laki. Inilah rahasianya kenapa disebut laki-laki solih, bukan laki-laki solihah. Solihah itu pada perempuan. Perempuan itu kalau sholatnya di rumah maka disebut perempuan solihah. Kalau laki-laki disebut salih karena dia sholat di masjid. Jadi kalau ada laki-laki sholatnya di rumah maka dia namanya laki-laki solihah. Semoga pendengar yang dirahmati Allah, kita yang laki-laki yang menyimak acara ini adalah mereka laki-laki salih yang sholatnya ditegakkan di masjid.
atau di musola, bukan di rumah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.